Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa jenis jual beli yang kalau kita lihat istilahnya tidak kita jumpai di dalam kitab-kitab fikih klasik. Ada jual beli forward ya, kontrak forward, transaksi pembelian dan penjualan falas, valuta asing. Tapi sebetulnya tidak mesti falas ya. Yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Kalau melihat seperti ini mirip-mirip dengan kontrak salam ya atau salaf. Sehingga nanti kalau ada kontrak forward begini, maka harus memenuhi syarat-syarat bai'us salam. Tapi kalau valuta asing ini kan mata uang ya, maka harus memenuhi syarat-syarat jual beli barang-barang ribawi yang itu emas atau perak. Jadi ini tidak terpenuhi syarat itu karena diberlakukan nanti. Sementara jual beli falas itu harusnya kontan. Tapi kalau selain falas dilihat akad salam terpenuhi atau enggak. Kemudian yang berikutnya ada kontrak namanya swap, yakni kontrak pembelian atau penjualan valuta asing dengan harga spot, harga sekarang, dikombinasikan dengan pembelian antara falas yang sama dengan harga forward. Kemudian yang ketiga ada kontrak option. Option ini kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli. Ini biasa disebut opsi call atau hak untuk menjual. Ini opsi put ya. Jadi kalau sampean punya barang, sampean ke pedagang, sampean punya hak menjual itu ke pedagang. Jadi kalau sampean jual ke pedagang tersebut, dia harus menerima. Kalau opsi call, kita pedagang, orang yang membeli, kita membeli hak untuk membeli. Itu opsi. Tapi tidak harus dilakukan. Artinya pada saat jatuh tempo, dia punya hak untuk tidak jadi. Ini mirip-mirip DP ya. Jadi yang kita sudah bahas sebelumnya. Mirip-mirip dengan bai'ul arobun atau urbun. Kaitannya kalau ke valuta asing atau mata uang ini juga nggak sah. Tetapi nanti ketika bukan ke valuta asing berarti masuk baik arobun tadi, jual beli dengan DP. Nah, itu istilah-istilah baru yang sebetulnya bisa kita cari padanannya di kitab-kitab fikih dulu. Terus transaksi spot, yakni transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Ini jual beli kontan ini. Tapi kontannya itu agak nanti ya, sehari 2 hari tapi dihitung cash. Untuk valuta asing ini MUI membolehkan ini. Walaupun nanti kita lihat hadis-hadis itu mensyaratkan harus memang betul-betul cash. Nanti kalau barang yang lain maka nggak masalah begini ya, asal terpenuhi syarat jual beli kredit. Nah, transaksi ini menurut fatwa MUI tahun 2002 yang forward, swap dan option tadi itu adalah haram. Ini insya Allah nggak ikhtilaf juga ya di kalangan para ulama, karena untuk mata uang itu jual beli yang tidak kontan itu jelas mengandung riba nasiah atau istilahnya ribayat ya, karena nggak kontan. Sementara forward, swap dan option ini tidak kontan, sehingga nggak boleh jual beli begitu. Ini yang suka main di falas, apalagi di bursa falas itu ya. MUI masih membolehkan transaksi spot ya, karena dianggap tunai. Ini nanti mungkin perlu kita kasih catatan. Baiknya kita hindari semua ini. Kita kalau transaksi mata uang harusnya betul-betul kontan. Tidak nunggu 2 hari enggak.
Kemudian yang jadi masalah kadang option ini, hak untuk membeli tadi itu sudah dijual belikan. Nah itu nggak boleh kalau itu. Karena kita menjual barang yang belum sempurna kita miliki. Kalau terkait mata uang, maka nggak boleh kalau tidak kontan. Walaupun tadi MUI mengatakan jual beli spot ini waktu 2 hari itu dianggap proses saja, tapi dianggap tunai itu sudah. Nah, ada riwayat di dalam riwayat Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah katakan wala tabi'u minha ghaiban binajiz. Janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan, ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan. Jadi kalau jual beli falas begitu. Lebih tegas lagi ini ada riwayat dari Ibnu Syihab. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ada Malik bin Aus ya bercerita dia itu perlu untuk menukarkan uang 100 dinar. Ini uang emas. Maka Tolhah bin Ubaidillah pun memanggilku. Kata Malik tadi. Selanjutnya kami pun bernegosiasi dan akhirnya ia menyetujui untuk menukar uangku. Dan ia pun segera mengambil uangku dengan tangannya lalu menimbang-nimbang uang dinar tersebut. Selanjutnya Tolhah bin Ubaidillah berkata, aku akan berikan uang tukarnya ketika bendaharaku datang dari daerah Al-Ghabah. Jadi satu tempat sekitar 30 km dari tempat transaksi ini. Jadi Malik sudah menyerahkan 100 dinar, tolhahnya sudah diambil, tunggu sampai bendaharaku datang. 30 km sekitar jaraknya. Nah Sayyidina Umar yang mendengar itu, beliau langsung berkata, beliau katakan wallahi la tufariku. Demi Allah janganlah kalian itu berpisah dulu, jangan berpisah dulu. Hatta ta'khudha min, hingga engkau mengambil uang tukaran dari 100 dinar itu. Jadi kalau kata Umar kontan itu ya harus kontan. Jangan berpisah dulu. Jadi kalau berhadap-hadapan ya berhadap-hadapan dulu, jangan pergi kemana dulu baru dibayar, itu menurut Umar tidak kontan. Rasulullah mengatakan, kata Umar, az-zahab bil-zahab riba. Emas dengan emas itu ditukar itu adalah riba. Illa ha'a wa ha'a. Kecuali ha'a wa ha'a. Ya, tunai. Dan seterusnya ini riwayat Imam Al-Bukhari dijadikan alasan oleh Umar bahwasanya tidak bisa ya, tukar menukar itu ditinggal begitu. Bahkan dalam riwayat yang lain nggak mau sekedar ditinggal masuk rumah. Ini kehati-hatian yang harusnya kita lakukan. Apalagi 2 hari misalnya nggak dibayarkan, jangan kita anggap tunai.